Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan ini di mata kuliah metodologi penelitian, tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ading Pramadi MS selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian beserta rekan-rekan kelas 6C yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya Nida Rahminur Aziza dengan NIM 118206080 akan melakukan presentasi terkait dengan contoh proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Belajar Berbasis Domino Card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Penelitian ini dilakukan dengan metode Research and Development yang dilakukan di kelas 11 MIA SMAT Al-Ma'sum Mardiyah tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama ada latar belakang masalah dari penelitian ini. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia selama masa hidupnya. Melalui pendidikan, maka manusia dapat berkembang dan menghasilkan diri yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan moral yang baik, serta mampu bersaing dengan sesamanya. Menurut Hakim, pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistis yang memungkinkan potensi diri dari segi afektif, kognitif, dan psikomotoriknya dapat berkembang secara optimal. Salah satu dari ketiga jenis pendidikan yang bisa didapatkan adalah pendidikan formal di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bangku perkuliahan di universitas. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas atau sekolah tentu tidak akan lepas dari metode, model, serta media yang digunakan oleh guru pada setiap penyampaian materinya. Pemilihan metode, model, dan media ini juga harus disesuaikan dengan materi serta tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik dan siswa mampu memahaminya. Dalam pendidikan perlu adanya upaya untuk meningkatkan keefektifan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan kegiatan belajar yang mampu dimaknai oleh siswa, menarik, dan tidak membosankan. Dirman dan Cici menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran terjadi suatu interaksi dari berbagai komponen, mencakup siswa yang berperan sebagai subjek belajar dan guru sebagai pembimbing yang didukung oleh fasilitas yang memadai. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMA Terpadu Al-Ma'sum Mardiyah, yaitu wawancara guru biologi, bahwa sekolah telah menerapkan kurikulum 2013 yang dimana siswa dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru telah berupaya untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered. Namun, karena memang kemampuan setiap anak berbeda, maka tingkat pemahamannya pun akan berbeda pula. Ada yang cukup dijelaskan saja sudah paham, namun ada pula yang harus dibantu dengan penggunaan media lain seperti gambar atau video baru bisa dipahami apa yang dijelaskan. Kemudian, guru pun lebih mengembangkan media pembelajaran berupa permainan yang dimana siswa berperan aktif di dalamnya agar semua siswa dapat paham tentang materi apa yang sedang dijelaskan dan hasilnya pun jauh lebih baik daripada sebelumnya. Penggunaan media pembelajaran ini dapat menjadi sarana komunikasi dalam upaya menyampaikan informasi terkait materi pelajaran sehingga terciptanya interaksi antara guru dengan siswa. Menurut Hamalik, penggunaan media pembelajaran dapat menggugah keinginan, rangsangan, minat, serta motivasi belajar siswa. Selain itu, mampu memberikan pengaruh positif secara psikologis terhadap siswa. Salah satu jenis media pembelajaran adalah media permainan. Melalui permainan, siswa dapat mengembangkan potensi kecerdasan, keterampilan motorik, kemampuan sosial, emosi, dan kepribadian. Kartu merupakan salah satu permainan yang populer di semua kalangan. Media ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Di antara sekian banyak permainan kartu, salah satu yang mudah dimainkan adalah jenis kartu domino. Kartu domino adalah permainan yang populer di kalangan siswa dan dapat dijadikan sebagai permainan dalam belajar siswa. Media domino card ini diadopsi dari permainan domino pada umumnya. Prinsip bermain domino yaitu menghabiskan kartu yang tersedia di tangan.
Penelitian ini memodifikasi kedua sisi kartu menjadi sisi kata kunci, yaitu pada sisi atas, dan sisi pernyataan pada sisi bawah terkait dengan struktur sel. Pada permainan domino card ini, siswa dilatih untuk menganalisis kartu-kartu tersebut agar dapat memainkannya, karena siswa diajak untuk mengenali kata kunci yang ada dalam kartu, kemudian mengira-ngira kartu mana yang akan cocok bila dihubungkan dengan kartu yang lain yang masih berhubungan. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mampu mengingat serta memahami dari materi struktur sel. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan cara mengembangkan media pembelajaran yang dibuat dengan bahan sederhana, namun konsep pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa. Maka dari itu, perlu adanya dilaksanakan penelitian dengan judul Pengembangan Media Belajar Berbasis Domino Card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tahapan pengembangan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Yang kedua, bagaimana validitas atau kelayakan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Dan yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan tahapan pengembangan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas atau kelayakan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Yang ketiga, menganalisis efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Dan yang keempat, mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Selanjutnya ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifik produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran berbasis domino card pada materi struktur sel dengan modifikasi di kedua sisinya. Bisa dilihat di gambar samping. Sisi atas yang berwarna putih berisikan kata kunci ataupun gambar, sedangkan sisi bawah yang berwarna hitam berisikan pernyataan yang berhubungan dengan pasangan kata kuncinya. Secara terperinci, berikut spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, dari aspek tampilan, kartu domino terbuat dari kertas tebal dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Satu set terdiri dari 21 kartu. Kartu pertama adalah kartu start yang digunakan sebagai kartu pembuka, dan kartu terakhir adalah kartu finish sebagai penutupnya. Setiap kartu memiliki dua sisi. Sisi atas yang berwarna putih berisikan dengan kata kunci ataupun gambar, sedangkan sisi bawah berwarna hitam yang berisikan pernyataan yang berhubungan dengan pasangan kata kuncinya. Yang kedua, ada aspek isi. Kartu domino berisikan materi tentang struktur sel dengan kompetensi inti 3.1, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun 4 indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah sebagai berikut. Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, membedakan struktur sel hewan dan tumbuhan, mengetahui fungsi setiap organel sel pada sel hewan dan tumbuhan, menganalisis proses yang berlangsung dalam sel. Yang ketiga, dari aspek bahasa, kalimat yang ditulis pada kartu domino menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa, serta menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Yang keempat, aspek penggunaan. Kartu domino dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Setiap kelompok diberikan 21 kartu dengan 20 kartu dibagikan secara merata, sedangkan satu kartu lainnya digunakan sebagai pembuka permainan. Setiap kelompok berhak menentukan siapa yang pertama kali memainkan kartunya. Konsepnya,
sisi atas dijodohkan dengan sisi bawah pada kartu lain. Begitu seterusnya hingga permainan selesai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik dalam pengembangan teori pendidikan maupun bagi penyelenggaraan pendidikan di SMA Terpadu Al-Ma'sum Mardiah. Secara terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pengembangan media belajar berbasis domino card. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu siswa agar dapat lebih memahami materi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, bagi guru, diharapkan dapat menambah variasi modal pembelajaran sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, mengembangkan media pembelajaran berbasis domino card pada materi biologi yang lain, meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas, serta meningkatkan profesionalitas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan sekolah. Dan yang keempat, bagi peneliti, diharapkan dapat melatih keterampilan untuk merancang media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa agar dapat lebih memahami materi yang diajarkan, sehingga membantu meningkatkan pemahaman belajar siswa. Lalu ada batasan masalah. Penelitian pengembangan ini memiliki batasan masalah untuk mengetahui hal apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian, supaya lebih jelas dan terarah. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini merupakan pengembangan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Kedua, materi yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah materi struktur sel, yaitu materi dari kelas 11 pada semester ganjil. Ketiga, penelitian ini dilaksanakan di kelas 11 MIA 1 SMA Terpadu Al-Ma'sum Mardiah. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis domino card. Pengembangan media pembelajaran berbasis domino card merupakan suatu kegiatan untuk mendesain dan menguji keefektifan domino card. Media pembelajaran berbasis domino card ini dapat merangsang ingatan terkait materi yang telah disampaikan, sehingga dapat menambah pemahaman serta memperkuat ingatan siswa. Dalam penelitian ini, materi yang digunakan adalah materi struktur sel. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemahaman belajar siswa. Upaya meningkatkan kemampuan pemahaman belajar siswa dilakukan dengan media domino card pada kegiatan pembelajaran. Pengukuran tingkat pemahaman siswa diukur dengan pengisian pretest yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung dan posttest yang dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil dari keduanya dibandingkan. Yang ketiga, materi struktur sel. Materi struktur sel merupakan salah satu materi dari materi pembelajaran biologi di kelas 11 semester ganjil yang akan menjadi bahan penelitian dalam pembuatan media pembelajaran domino card. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian pengembangan media berbasis domino card ini tentu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan penelitian Ermawati Aziz pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Kartu Domino pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Bulukumba, menyatakan bahwa tingkat kevalidan media pembelajaran berbasis kartu domino pada materi sistem peredaran darah dikategorikan valid dengan nilai rata-rata 3,44 yang diperoleh dari validasi media pembelajaran berbasis kartu domino, RPP, dan soal. Tingkat keefektifan media dikategorikan efektif karena 81% peserta didik mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM dengan nilai rata-rata 77,09. Yang kedua, berdasarkan penelitian Triwahyuningsih pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Kartu Domino Modifikasi pada Pembelajaran IPA, Materi Indera Pendengar dan Peraba untuk siswa kelas 4 SD Kanisius Kenteng, menyatakan bahwa validitas media kartu domino oleh pakar media dikategorikan sangat baik dengan rata skor 3,27, sedangkan guru sekolah dasar menunjukkan rata skor 3,48 dengan kategori sangat baik.
Dan yang ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Rohmawati tahun 2014 dengan judul Pengembangan Kartu Domino sebagai Media Pembelajaran Akuntansi pada Materi Ayat Jurnal Penyesuaian, menyatakan bahwa kartu domino akuntansi sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dengan persentase kelayakan 82,46%. Hasil angkat diketahui bahwa respon siswa terhadap kartu domino akuntansi sangat baik dengan persentase sebesar 95,4%. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa menjadikan siswa menjadi bosan saat mengikuti kegiatan pembelajaran hingga akhir. Oleh karenanya, diperlukan penggunaan media yang unik dan belum pernah digunakan sebelumnya, sehingga siswa juga menjadi termotivasi, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan efisien yang dapat menjadikan tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, apabila siswa memiliki motivasi yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan siswa tersebut mengalami peningkatan pemahaman dan hasil belajar. Agar dapat menyusun tujuan pembelajaran dengan baik dan sesuai, perlu adanya analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap bab materi bidang studi biologi, sehingga ketika sudah ditentukan tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai, maka guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Pada penelitian ini, materi yang akan digunakan adalah materi tentang struktur sel yang merupakan materi pada kelas 11 semester ganjil berdasarkan kurikulum 2013. Kompetensi dasar materi struktur sel terdapat pada KD 3.1, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun indikator pencapaian materi struktur sel dalam penelitian ini yaitu komponen kimiawi penyusun sel, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, fungsi setiap organel sel, dan proses yang berlangsung di dalamnya. Berdasarkan beberapa hal yang telah dianalisis di atas, maka akan dilakukan pengembangan media pembelajaran berbasis domino card menggunakan pendekatan mixed method antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan metode research and development yang mengacu pada model 4D yaitu define, design, develop, dan disseminate menurut Thiagarajan 1974 pada bukunya halaman 6-9. Namun dengan sedikit modifikasi menjadi 3D, yaitu define, design, dan develop. Penggunaan media berbasis domino card pada materi struktur sel dipilih karena sebagaimana pengalaman peneliti saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas, terkadang masih tertukar antara bentuk dan fungsi dari satu organel sel dengan organel sel lainnya. Begitupun dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi yang menyatakan bahwa beberapa siswa memang mampu memahami materi ini, namun yang lainnya mengalami kasus yang sama seperti yang pernah peneliti alami. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi struktur sel. Menurut Jihad dan Haris dalam Dahlan, indikator pemahaman yang pertama itu kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep yang dipelajari. Yang kedua, kemampuan mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, kemampuan menyebutkan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang keenam, kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Secara umum, kerangka pemikiran dari penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa pada materi struktur sel disajikan pada gambar kerangka pemikiran berikut ini. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan campuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell mengemukakan bahwasannya penelitian campuran merupakan penelitian dengan cara menggabungkan dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif menjadi satu.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiono, bahwasanya pendekatan mixed method adalah menggabungkan atau mengkombinasikan dua pendekatan, yakni kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Adapun metode yang digunakan merupakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development, disingkat dengan R&D. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran berbasis domino card dalam upaya meningkatkan pemahaman belajar siswa pada materi struktur sel. R&D ini diartikan sebagai proses dalam mengembangkan atau menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian pengembangan terdiri dari 4 tahapan atau yang dikenal dengan model 4D, yaitu tahap pendefinisian atau define, perencanaan, desain, pengembangan, develop, dan penyebaran, disseminate. Namun dalam penelitian ini tidak melakukan tahap penyebaran atau disseminate, sehingga metode yang digunakan dimodifikasi dari 4D menjadi 3D. Modifikasi tahap menjadi 3D ini meliputi pendefinisian atau define, perencanaan atau desain, dan pengembangan atau develop. Pada tahap pendefinisian merupakan tahap menentukan syarat proses pembelajaran melalui 5 langkah pokok berupa analisis awal, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, serta analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, pada tahap perancangan, merupakan tahap lanjutan dari tahap pendefinisian, di mana pada tahap ini telah diperoleh permasalahan, sehingga bertujuan untuk merancang sebuah media pembelajaran. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam tahapan ini, yaitu penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, serta membuat desain awal. Dan yang terakhir, pada tahap pengembangan, merupakan tahap untuk menghasilkan produk, yakni media pembelajaran sesuai hasil revisi berdasarkan masukan para ahli dan uji coba produk. Ada 2 langkah dalam tahapan ini, yaitu validasi ahli dan uji coba produk. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data gabungan dari data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiono, data kualitatif adalah data yang hanya dapat dideskripsikan dalam bentuk kalimat, kata, atau gambar. Maka berdasarkan pengertian tersebut, data kualitatif penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi dan analisis respons siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis domino card. Sedangkan data kuantitatif menurut Sugiono berupa angka atau data yang dapat diangkakan, sehingga membutuhkan teknik statistik dalam menganalisisnya. Pada penelitian ini, data tersebut berasal dari perolehan pengukuran angka terkait validasi soal dan media pembelajaran berbasis domino card serta respon angket. Yang selanjutnya ada sumber data penelitian. Menurut Creswell, populasi penelitian adalah seluruh subjek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 MIA SMAT Al-Ma'sum Mardiyah tahun ajaran 2021-2022. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah populasi atau yang akan diteliti. Maka yang dimaksud adalah kelas 11 MIA 1 yang berjumlah 20 orang siswa dengan pemilihannya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan salah satu teknik dalam penentuan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, penentuan sampel penelitian yang akan dilakukan menggunakan pertimbangan berdasarkan guru bidang studi biologi di sekolah SMAT Al-Ma'sum Mardiyah. Kemudian ada instrumen penelitian. Sugiono mengemukakan bahwasannya instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana pengumpulan data. Pada penelitian ini setidaknya ada 4 jenis instrumen penelitian yang digunakan. Yang pertama ada lembar validasi media. Lembar ini digunakan sebagai acuan oleh para ahli dalam menilai suatu produk yang dikembangkan berupa angket penilaian. Lembar validasi ini diisi oleh para ahli setelah melihat rancangan awal media dan untuk merevisi. Yang kedua ada lembar validasi soal. Digunakan untuk menilai validitas dari soal yang akan digunakan pada kegiatan pretest dan posttest. Pengujian validitas soal dilakukan sebelum penelitian ini dilaksanakan. Yang ketiga ada lembar tes yang berisikan 10 soal untuk kegiatan pretest dan posttest. Adanya tes ini adalah sebagai instrumen untuk menguji tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, serta untuk menguji keefektifan dari media pembelajaran yang digunakan.
Yang keempat, ada lembar angket respon. Digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai respon guru dan siswa terhadap pembelajaran biologi, meliputi materi dan media berbasis domino card yang telah valid dan diujikan kepada siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Setidaknya ada 3 teknik yang digunakan. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan suatu cara dalam pengamatan terhadap aktivitas objek yang dilakukan secara teliti serta hasilnya dicatat dengan sistematis. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yang meliputi analisis siswa, analisis konsep materi, serta media yang biasa digunakan dalam proses kegiatan belajar berlangsung. Yang kedua ada teknik wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu proses pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan oleh 2 pihak, yaitu pihak pewawancara dan yang terwawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi penelitian lebih mendalam, seperti halnya mengetahui permasalahan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan panduan pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan kepada guru bidang studi biologi di SMA Terpadu Al-Ma'sum Mardiah. Dan yang ketiga ada pengumpulan angket. Menurut Sugiono mengemukakan bahwasannya angket adalah salah satu cara untuk memperoleh data penelitian dengan cara menyebarkan beberapa lembar pertanyaan yang telah tertulis kepada responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah angket validasi, angket respon guru dan siswa. Yang pertama ada angket validasi. Angket ini digunakan oleh para ahli sebagai acuan dalam proses penilaian produk, mulai dari rancangan awal sampai merevisi. Angket validasi terdiri dari validasi ahli media dan ahli materi. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis media. Hasil nilai validasi pada media pembelajaran dianalisis dengan skala data kuantitatif, di mana skor 1 menunjukkan sangat kurang, skor 2 kurang, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 sangat baik. Presentasi kelayakan dikalkulasikan dengan rumusan sebagai berikut. Nilai sama dengan jumlah skor validasi per jumlah skor maksimal dikalikan 100, kemudian hasilnya dilihat pada tabel kualifikasi sebagai berikut. Berdasarkan tabel kriteria kelayakan tersebut, media pembelajaran berbasis domino card dinyatakan layak apabila persentase kelayakannya adalah lebih dari 61. Selanjutnya ada analisis validasi soal. Alat ukur atau sebuah instrumen yang akan dilakukan penelitian untuk menjadi alat ukur yang bisa diterima atau standar, maka harus melalui uji validitas dan reliabilitas dari data. Uji validitas menurut pendapat para ahli dapat menggunakan rumus Pearson Product Moment, kemudian setelah itu diuji dengan menggunakan uji T, dan baru setelah itu dilihat penafsiran dari indeks korelasinya. Setelah didapatkan nilai dari R hitung, kemudian hasil tersebut dihitung menggunakan uji T. Disimpulkan bahwa jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat diartikan valid. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka diartikan tidak valid. Apabila instrumen valid, maka indeks korelasinya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis data respon. Analisis data respon guru dan siswa pada media pembelajaran dianalisis dengan skala data kuantitatif, di mana skor 1 sama dengan sangat kurang, skor 2 kurang, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 sangat baik. Dengan presentasi kelayakan dikalkulasikan dengan rumusan sebagai berikut, di mana jumlah nilai sama dengan jumlah skor validasi dibagi jumlah skor maksimal dikalikan 100, lalu hasilnya dilihat pada tabel kriteria kelayakan di bawah ini. Berdasarkan tabel kriteria kelayakan tersebut, media pembelajaran berbasis domino card dinyatakan layak apabila persentase data respondennya adalah lebih dari 61. Selanjutnya, ada analisis data efektivitas media pembelajaran. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan permainan kartu domino dalam meningkatkan pemahaman siswa, diawali dengan menganalisis rata-rata tes dari nilai pretest dan posttest, serta presentasi ketuntasan dari nilai posttest. Tes yang digunakan berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Tingkat keefektifan media pembelajaran dapat diukur dari persentase ketuntasan hasil uji kompetensi kognitif pada hasil akhir yang dapat ditentukan dengan rumusan sebagai berikut.
presentasi ketetusan belajar dihitung dengan siswa yang mencapai KKM dibagi jumlah total siswa baru dikalikan 100. Kemudian, untuk menentukan kriteria hasil uji efektivitasnya dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Terpadu Al-Ma' Sumardiyah yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil mulai dari Oktober hingga November 2021. Yang terakhir ada alur penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode research and development yang mengacu pada model 4D namun dimodifikasi menjadi model 3D, maka alur penelitiannya yang pertama adalah pada tahap define atau tahap pendefinisian itu melakukan analisis KI dan KD. Baru setelah itu melakukan analisis pada materi struktur sel, analisis siswa pada saat pembelajaran. Lalu melakukan spesifikasi tujuan pembelajaran. Setelah tahap definisi selesai, maka lanjut ke tahap desain atau tahap perancangan. Tahap perancangan ini meliputi tahap perancangan media pembelajaran berbasis domino card, lalu pembuatan media pembelajaran berbasis domino card. Kemudian pada tahap develop, diawali dengan validasi media pembelajaran berbasis domino card menggunakan angket validasi. Kemudian, media tersebut diuji coba secara terbatas kepada siswa. Baru setelah itu, dilakukan analisis data berupa analisis tingkat pemahaman siswa, analisis angket respon, dan analisis efektivitas media. Setelah didapatkan ketiga hasil dari analisis data tersebut, maka dapat ditentukan apakah media pembelajaran yang digunakan tersebut valid atau layak, serta apakah media tersebut efektif atau tidak pada peningkatan pemahaman siswa. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sajikan terkait dengan contoh proposal penelitian yang menggunakan metode research and development. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.